wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mandubi, kembali lagi di channel Ruang Kelas Mandubi. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Fisa Rudaini sebagai host, dan di depan kita ada Bapak Marzuki, Sarjana Pendidikan Islam sebagai bintang tamu kita kali ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Jadi teman-teman sekalian, dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang milad. Jadi dalam pembahasan kita kali ini kita berbicara langsung nih teman-teman kepada ketua panitianya langsung. Jadi Pak, pertanyaan yang sering ditanyakan siswa, apa sih yang Bapak harapkan dari perayaan miladnya Mandua Bima ini? Oh ya, terima kasih coach untuk pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya karena tadi itu host menanyakan kabar baik terhadap saya selaku sebagai pemateri pada pagi hari ini, saya tanya kembali bagaimana kabarnya. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik. Jadi terkait dengan pelaksanaan milad untuk tahun ini, jadi perlu dipahami bahwa pendirian MAN ini jadi sudah berumur 17 tahun. Berarti sudah lama sekali ya? Ya, sudah lama sekali. Dengan usia yang bagi saya cukup dewasa, sehingga kami segenap unsur Mandua Bima memberanikan diri di dalam umur yang 17 tahun ini, yang cukup dewasa ini, kita coba melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimana mengasah kemampuan akademik anak-anak yang ada di tingkat SMP dan MTS yang ada di Kecamatan Sape, Lambu, dan Wawo. Adapun di dalam milad ini yang ke-17 ini yang coba kita laksanakan itu adalah mata lomba pentas seni, di mana di pentas seni itu ada mata lomba puisinya, kemudian ada tarinya, tari kreasi, kemudian dilanjutkan dengan lagu pop Bojo. Karena kita tahu bersama bahwa selama ini Mandua Bima hanya mengikuti event-event puisi, kemudian tari, dan alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan hadiah baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, dan kita coba untuk menjadi promotornya. Bagaimana karena selama ini bahwa tidak ada sekolah yang melaksanakan kegiatan itu, maka dengan adanya bakat minat siswa dan siswi di tingkat SMP itu, maka kami segenap Mandua Bima mencoba untuk melaksanakan kegiatan tersebut di milad ke-17 ini. Hebat sekali ya Pak Mandua Bima. Semoga aja dengan berjalannya acara ini Mandua Bima bisa menjadi motivator untuk sekolah-sekolah lain. Siap. Jadi Pak, mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih arti sebenarnya dari milad itu Pak? Ya. Jadi milad itu sebenarnya kesyukuran. Jadi kelahiran. Jadi karena di umurnya yang ke-17 itu, jadi kita coba merayakan hari kelahirannya Mandua Bima ini, atau diistilahkan dengan milad. Kalau di tingkat yang lain itu biasanya ulang tahun. Nah, jadi kita istilahkan di MAN ini adalah miladnya. Nah gitu. Jadi Pak, boleh nggak ceritakan Pak momen yang paling berkesan tentang milad Mandua Bima dari tahun ke tahun? Ya sebenarnya momen yang kita laksanakan sebenarnya dari tahun ke tahun kita tetap melaksanakan milad ini, cuman di tahun 2025 ini coba kita laksanakan miladnya yang sifatnya dalam bentuk lomba. Nah, kalau selama ini milad yang kita lakukan di madrasah kini hanya sekedar
doa bersama, yasinan bersama, nah gitu. Nah, tapi di milad yang ke-25 ini, ya kita coba melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini, jadi kesannya, inspiratifnya ke depan itu, bahwa MAN itu tidak hanya saja mengikuti lombanya, nah, tetapi MAN juga itu mampu untuk melaksanakan kegiatannya. Dan saya rasa dengan momen ini, saya yakin semua unsur baik dari tingkat madrasah maupun masyarakat dan pendidikan yang lain sepakat dengan apa yang kita lakukan pada insya Allah di tahun 2005 nanti. Jadi ceritanya acara besar-besaran ya Pak? Insya Allah. Jadi Pak, sebenarnya apa sih alasan Bapak untuk terus mendorong atau mendirikan MAN 2 Bima hingga MAN 2 Bima ini menjadi seperti sekolah hebat seperti sekarang ini Pak? Ya, sebenarnya yang mendirikan MAN ini bukan saya selaku sebagai guru sama dengan guru-guru yang lainnya. Tentu yang berperan dalam pembangunan yang ada di MAN ini tidak terlepas dari unsur kepala, kemudian guru, kemudian didukung oleh masyarakat, dan lebih-lebih didukung oleh pemerintah di Kementerian Agama Kabupaten Bima. Jadi MAN 2 Bima ini awalnya itu bernama Bahrul Hidayat, Yayasan YPPPM Bahrul Hidayat. Nah, jadi di waktu swastanya itu didirikan di tanggal 8 Desember tahun 2006. Kemudian diresmikan menjadi madrasah negeri yang sekarang ini bernama MAN 2 Bima ini, itu diresmikan pada tanggal 6 Maret tahun 2009. Artinya cukup 4 tahun swastanya, kemudian dilanjutkan dengan rubah satunya menjadi sekolah negeri. Tentu dari penegrian menuju sampai dengan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ini 2025, tentu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kemudian prestasi juga tidak kalah penting bagi kami yang ada di MAN 2 Bima juga. Ya, jadi prestasi yang kita ukir itu sangat banyak, baik di tingkat akademik maupun di tingkat non-akademik. Dan harapan kedepannya, karena MAN 2 Bima ini juga salah satu yang ada di Kecamatan Sape dan Lambu dan Wawo, sekolah MAN 2 Bima ini yang negerinya, tingkat alia. Harapan kedepannya itu adalah karena tujuan awal pendirian MAN 2 Bima ini yang berada di Sape, karena Sape ini adalah salah satu daerah transitnya dari daerah Nusa Tenggara Timur. Karena kita paham bahwa bagian Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, kemudian itu menjadi transitnya orang-orang Barat. Nah, jadi dengan adanya, karena kita ketahui bersama bahwa pakaian atau pakaian orang-orang pendatang atau turis itu kan tidak sama dengan budaya yang ada kita di Bima ini. Nah, oleh karena itu apalagi di Sape ini banyak mayoritasnya orang Muslim. Nah, untuk menangkis budaya-budaya luar itu, maka masyarakat Sape kemudian didukung oleh Kabupaten Bima sepakat untuk mendirikan MAN 2 Bima itu berada di Kecamatan Sape dengan adanya nilai-nilai agama dan insya Allah tidak terpengaruh dengan budaya yang ada di luar. Benar-benar sekolah hebat banget ya Pak MAN 2 Bima. Saya sendiri juga bangga sekali masuk di MAN 2 Bima karena dengan talenta yang saya miliki, dengan sedikit bakat yang saya miliki, sangat-sangat beruntung masuk di MAN 2 Bima karena guru-guru hebat di MAN 2 Bima benar-benar membimbing saya untuk lebih mengembangkan bakat saya sendiri Pak. Jadi Pak,
apa sih pesan inspirasi Bapak untuk siswa agar mereka menjadi generasi penerus yang unggul untuk tercapainya Indonesia Emas di 2025 ini, Pak? Bagi kami selaku sebagai guru, ya, jadi pesan inspiratif kami untuk generasi emas ini tidak lain belajar yang tekun, ya, karena kalian generasi-generasi sekarang ini menjadi generasi kedepannya yang akan memimpin di masanya. Nah, oleh karena itu, jadi diharapkan itu belajar lebih giat lagi, karena dengan siswa yang belajar dengan tekun, siswa yang pintar, yang cerdas, otomatis ke depannya Bima Indonesia ke depannya itu akan lebih jaya ke depannya. Nah, itu pesan saya. Tidak lupa, satu, belajar, kemudian doa, kemudian tidak bosan-bosannya atau berjuang. Karena memang belajar itu harus dengan giat dan penuh dengan pengorbanan. Nah, oleh karena itu, jadi jangan sia-siakan waktu kita sekarang ini adalah waktu kita memang khusus untuk belajar. Jadi jangan buang-buang waktunya. Nah, demikian. Jadi Pak, ada lagi nggak sih pesan-pesan istimewa Bapak untuk siswa-siswa Mandua Bima, baik yang sedang belajar di Mandua Bima maupun yang sudah menjadi alumni Mandua Bima sekarang, Pak? Ya. Jadi yang pertama, pesan saya yang pertama adalah untuk alumni dulu. Ya. Untuk alumni, jadi alhamdulillah Mandua Bima ini memiliki alumni yang memiliki jiwa sosial, mau membantu madrasahnya. Sebagai salah satu contohnya, di dalam kegiatan milad ini, jadi luar biasa. Jadi alumni-alumni itu bergotong royong, sumbangsinya ada yang sumbangsi dalam bentuk barang, ada yang berbentuk anggaran dananya, untuk mensukseskan kegiatan milad yang ke-17 ini. Karena kalau kegiatan ini sukses, otomatis mereka juga pun bangga dengan sekolah yang mereka tekuni ilmunya di sini. Itu yang pertama. Kemudian pesan saya untuk siswa-siswi yang ada di Mandua Bima ini tidak lain. Jadi kami sebagai guru memesan, yang pertama, ikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, satu. Kemudian apa yang menjadi ilmu yang diberikan oleh gurunya, jangan hanya sebatas mendengar, tapi harus dimasukkan, ilmu itu harus menyatu dengan diri anak sekalian, supaya ke depannya anak sekalian itu menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, atau generasi yang emas ke depannya. Jadi Pak, berarti masih sangat erat sekali ya hubungan Mandua Bima dengan para alumni? Ya, tentu. Ya, karena kami sebagai guru ini terus menerus menyampaikan ke para alumni bahwa ketika anak sekalian itu berada di luar daerah maupun di dalam daerah, kemudian anak-anak sekalian itu sukses, yang pertama yang perlu kami sampaikan itu adalah kami terus menyampaikan bahwa sampai kapanpun bahwa guru itu tetaplah guru. Yang walaupun kalian itu sudah mencapai pada level yang atas, atau kalian itu sudah sarjana atau magister, tetap guru adalah guru anak sekalian. Nah, kemudian lembaga ini adalah bukan lembaga kami guru, tapi lembaga semua masyarakat. Tentu anak sekalian yang menjadi alumni yang sudah menimba ilmu yang berada di Mandua Bima ini, nah diharapkan untuk sumbangsinya membantu yang ada, yang walaupun hanya masukan dan seterusnya. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan hadir untuk membahas milad kita pada 2025 ini. Ya. Jadi teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada tanggal promosi kapan, pensi kapan, ya, penilaian kapan, kerja santai kapan. Ya.
jadwal-jadwalnya Ya. dan tingkat miladnya kapan. Jadi Pak, kan di acara milad ini kan ada 3 mata lomba Pak. Ya. Jadi kapan sih Pak diadakan ketiga mata lomba ini Pak? Ya. Untuk mata lomba yang pertama ada 2 mata lomba yang kita laksanakan pada milad yang ke-17 tahun 2025 ini. Yang pertama adalah pentas seni. Di mana pentas seni ini sekarang sudah mulai daftar sampai dengan tanggal 31 Januari. Dan pelaksanaan lombanya itu dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2025. Sementara untuk kegiatan lomba olimpiadenya, lomba olimpiade ini ada 4 mata lomba. Yang pertama IPA, IPS, agama, dan matematika. Di mana keempat lomba ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2025. Kemudian pendaftarannya sekarang sudah mulai daftar sampai tanggal 19 Februari. Kemudian pelaksanaannya tanggal 22. Kemudian tanggal 23 Februari, hari Ahad, itu kita semua jalan santai beserta dengan masyarakat umum. Jadi semua guru beserta dengan keluarganya, kemudian seluruh siswa, kemudian kita undang juga siswa SMP, se-Kecamatan Sape dan Lambu dan Wabo, beserta dengan masyarakat kita jalan santai. Startnya itu dari lapangan Sengia Sape, kemudian finishnya berada di lapangan Mandua Bima. Dan jangan lupa juga, bukan hanya sekedar untuk jalan, rupa-rupanya panitia milad yang ke-17 ini menyediakan door prize-nya yang berjutaan rupiah. Wow, Nah, oleh karena itu, jadi bagi kalian yang berminat untuk jalan, di samping kita juga olahraga, kemudian disediakan juga oleh panitia door prize-nya. Kemudian di satu lagi, kami juga memiliki sponsor. Nah, salah satu sponsornya itu adalah XL. Nah, di mana XL itu menyediakan paket kartu dan paket untuk yang jalan santai itu. Nah, gitu. Jadi berarti banyak sekali daerah yang mencakup untuk bisa daftar di acara kita kali ini ya Pak, dari Iya. Kecamatan Sape, Kecamatan Wawo, atau ada lagi tambahan? Tidak ada, cuma untuk pertama, jadi karena ini adalah tahap awal kita mengadakan lomba yang levelnya seperti ini, Iya. maka kita coba untuk 3 kecamatan. Nanti ke depannya insya Allah kita mengundang seluruh SMP, MTS, se-Kabupaten Bima. Masya Allah. Jadi benar-benar besar sekali ya Pak acaranya. Ya, luar biasa. Ini semua berkat bantuan doa dari anak sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah menyempatkan hadir di podcast kita pada kali ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi teman-teman, kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kali ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.